Halo semuanya, balik lagi di BSS Saham Indonesia. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan ngebahas terkait aplikasi sekuritas ya. Jadi aplikasi trading yang memang sering kali kita gunakan ketika kita melakukan trading saham. Ya, tadi siang saya dapat japrian dari salah satu member saya karena melihat tampilan monitor, tampilan aplikasi sekuritas yang ada di monitor saya gitu ya. Katanya begini, Kang, itu bagaimana sih cara menampilkan beberapa watchlist saham di monitornya kok bisa banyak gitu ya. Nah, yang dia maksud itu adalah tampilan daripada matriks ya. Jadi setiap sekuritas pasti mempunyai matriksnya ya. Jadi untuk menampilkan beberapa watchlist saham, jadi supaya dia itu dalam satu tampilan monitor itu terdapat beberapa emiten yang bisa kita watchlist ya, yang bisa kita amati itu. Jadi tidak perlu satu layar satu emiten, satu layar satu emiten gitu ya, supaya tidak seperti itu. Nah, dalam pengerjaannya itu ada beberapa hal yang memang harus di-setting terlebih dahulu ya, sebelum di aplikasi sekuritasnya itu tentunya monitornya juga harus kita setting terlebih dahulu, oke. Nah, aplikasi sekuritas yang saya gunakan itu adalah JUC ya, Jasa Utama Kapital ya. Jadi aplikasi sekuritas yang memang pada saat itu saya pakai untuk melihat ataupun untuk watchlist saham-saham yang saya biasa gunakan ketika kita mau trading, oke. Oke, kita langsung saja ya ke cara ataupun ke tutorialnya bagaimana sih cara menampilkan beberapa matriks dalam satu layar tampilan di monitor kamu ya. Ditunggu ya. Oke, ini saya udah di tampilan monitor ya. Jadi teman-teman nanti silakan bisa mengikuti ya caranya bagaimana. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman atur itu ataupun teman-teman setting itu adalah tampilan daripada layar monitor itu sendiri ya. Karena memang kita akan merubah layout ataupun resolusinya ya, teman-teman ya. Jadi cukup dengan klik kanan ya di bagian tampilan awal ini, klik kanan di bagian tampilan awal ini. Kita kemudian tinggal klik kanan kemudian display setting ya. Jadi kita menyeting tampilannya. Oke, kita perbesar sini. Nah, di sini ya di tampilan display ini teman-teman ini kan ada layar ya, layar satu ataupun layar dua ya, layar satu atau layar dua. Ini kenapa ada tampilan dua layar ini? Karena saya memang menggunakan dua colokan HDMI. Jadi satu PC ini untuk dua monitor ya, tapi monitor yang saya rekam ini adalah monitor yang kedua gitu ya. Jadi kita ke tampilan layar monitor yang kedua. Nah, di sini kita akan merubah skala dan layoutnya ya. Nah, di sini biasanya saya merubah ataupun mencocokkan yang ada di sini ya terkait skalanya. Coba, ini tampilan rekomendasi dari monitornya ya itu adalah 150% ya, rekomendasinya 150% karena memang ini mungkin mereka merekomendasikan secara keseluruhan ya tanpa harus beberapa aplikasi saja. Kita klik ya di yang 150%. Kalau kita memakai hasil daripada rekomendasian daripada monitor itu sendiri, nanti yang akan muncul tampilannya di monitor kita adalah, nah ini ya, ini jadi icon-icon yang ada di sini jadi besar semua ya. Tapi kalau misalkan kita ganti kembali ataupun kita tadi sesuai dengan yang tadi, kita ke display and setting lagi, kita lihat ya di layar monitor 2, kita balikan lagi ke yang 100%. Ini pasti nanti icon-icon yang muncul di sini itu akan kembali mengecil. Itu kenapa? Ya karena skalanya jadi lebih kecil gitu ya. Jadi nanti di aplikasi sekuritas pun dia akan mengikuti gitu ya. Ini yang 100%. Kemudian untuk display resolution-nya teman-teman silahkan ikutin yang direkomendasikan sama si monitornya itu sendiri ya. Tapi kalau misalkan teman-teman rubah ini ya, pasti akan berubah juga ya. Tuh kan, dia akan berubah juga. Lihat tampilan kiri kanannya ini terbatas ya. Kalau misalkan bisa dilihat dari dekat sini, dan ini juga lihat icon-icon yang ada di tampilan depan juga ini jadi tidak
ini ya, jadi dia apa namanya tuh jadi ngacak gitu ya. Jadi tempat posisinya tidak seperti yang tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman balikan kembali ya, kembalikan lagi ke posisi yang awal sesuai dengan rekomendasi dari monitornya, dia akan kembali di sini ya. Nah, ini akan kembali rapih seperti ini. Nah, ini yang memang teman-teman harus ambil ya. Jadi catatannya mungkin nanti ambillah resolusi yang paling kecil ya. Ininya ambil apa namanya itu, ambil yang paling kecil persentasenya, nggak apa-apa ngambil aja yang 100% karena untuk aplikasi sekuritas itu tidak membutuhkan yang terlalu besar sih sebetulnya ya, tidak membutuhkan yang terlalu besar kecuali skalanya yang jadi yang lebih kecil aja dan resolusinya juga sebetulnya nggak terlalu besar juga, cuman ngambil yang memang sesuai dengan yang direkomendasiin daripada si monitor itu sendiri. Nah, itu ya untuk tampilan di monitornya. Kemudian kita akan masuk ke tampilan aplikasi sekuritasnya ya. Ini saya sudah masuk ke aplikasi sekuritas JUC ya, Join namanya, milik Jasa Utama ataupun Jasa Utama Online Trading namanya ya, Join. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin benar nggak sih dengan merubah resolusi tadi, tampilannya pun akan berganti gitu ya, akan berubah juga. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita skalanya kita coba perbesar ya, persentasenya coba kita ambil yang 125%. Kita lihat. Nah, itu kan berubah ya. Tadi kecil-kecil sekarang jadi lebih besar ya. Kemudian sekarang rubah kita coba yang 150% sesuai dengan yang direkomendasikan oleh si monitor itu sendiri. Kita coba 150%. Nah, ini jadi lebih besar ya, gitu ya. Jadi saya nyamannya sih enaknya supaya lebih banyak watchlist yang ditampilkan, saya pakai yang 100%. Nah, ini jadi lebih kecil ya. Jadi lebih kecil dan kita pun bisa lebih banyak nampilin saham-saham ataupun nampilin emiten-emiten yang akan kita amati ya ketika jam market. Oke. Kemudian setelah itu kita ke aplikasinya ya. Ini apa sih menunya apa gitu ya untuk menampilkan beberapa matriks di sini. Namanya itu adalah Stockbox ya. Namanya Stockbox. Jadi teman-teman cukup ke apa namanya itu, ke market ya, ke menu market. Kemudian yang ke menu nomor 109 di Stockbox, nanti teman-teman akan muncul salah satu ini ya. Oke, saya coba pakai workspace yang baru ya. New workspace kita. Oke, nah ini ya. Ini adalah yang baru ya. Kita ke market, kemudian teman-teman tinggal Stockbox 1 ya. Terus aja berapa? 2. Ini maksimal Stockbox saat ini yang bisa dimunculkan, yang bisa ditampilkan dalam satu layer ini adalah 10 ya. Oke. Saya percepat ya. Teman-teman, ini ya udah saya rapihkan. Ini adalah 10 Stockbox yang memang bisa ditampilkan dalam satu kali monitor gitu ya. Dalam satu kali lembar kerja yang ada di sini ya. Lembar kerja di Join. Nah, saat ini kan untuk Stockbox kan hanya untuk 10 ya. Terus kalau misalkan loh kok yang punya saya itu lebih banyak gitu ya, lebih dari 10. Nah, untuk menambahkan yang lainnya selain Stockbox, ini kan karena Stockbox kapasitasnya cuma sampai dengan 10 ya. Untuk menambahkan yang lainnya saya menggunakan Order and Trade Book. Ya, Order and Trade Book itu ya hampir sama lah tampilannya dengan Stockbox ya. Jadi Order and Trade Book ini saya tambahkan untuk mengisi kekosongan yang ada di sini ya. Untuk mengisi kekosongan yang di sini. Jadi silakan teman-teman atur sendiri ya, disamakan jadi supaya lebih rapih kelihatannya. Kelima ini ada 5 ini ya, 5 baris. Ini ada 3 lagi, berarti harus ada 3 lagi. Oke. Nah, ini kemudian 2 lagi. 1, 2. Oke. Nah, oke, ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 15 ya. Ada 15 stok yang bisa kita amati ketika kita trading ya. Nah, tapi di sini mungkin teman-teman juga terkadang ini ya, di sini juga misalkan teman-teman besoknya mau menggunakan lagi ini, teman-teman sebetulnya bisa di-save ya. Jadi lembar kerja kita ini ataupun workspace kita ini bisa di-save. Jadi supaya teman-teman ketika besok melakukan trading lagi dan teman-teman akan melihat ataupun bikin watchlist beberapa saham yang lainnya lagi tanpa teman-teman harus apa namanya itu, harus memasukkan kode-kode broker lagi seperti tadi.
ini bisa di-save ya, bisa di-save. Jadi teman-teman tinggal di-save aja, save ke workspace, kemudian save as ya. Kemudian teman-teman tinggal save as, kemudian nanti simpan di mana. Ini saya ada salah satu contoh di saham-saham komoditas ya yang sudah saya save. Nanti teman-teman tinggal save, bikin namanya apa gitu ya. Ataupun teman-teman misalkan bisa bikin per sektor ya. Misalkan sektor energi, misalkan sektor transportasi, ataupun misalkan sektor properti. Nah, itu tinggal di-save aja di situ, emitennya apa-apa saja yang termasuk ke dalam sektor tersebut, kemudian di-save. Nah, setelah di-save, nanti teman-teman ketika besoknya akan menampilkan emiten yang sama di lembar kerja yang sama, teman-teman tinggal ke workspace, kemudian nanti tinggal open kembali. Nah, teman-teman tinggal open ya, tinggal ini saya komoditas, tinggal di open, oke, nanti akan langsung muncul ya. Oke, nah ini yang dimuncul. Jadi tadi saya bikin watchlist saham-saham komoditas. Jadi nanti supaya besok tuh ya saham-saham itu lagi yang memang tampil di sini ya. Jadi supaya besok saya tidak perlu repot lagi untuk memasukkan kode-kode broker daripada si saham-saham komoditas itu sendiri. Oke, mungkin itu ya tentang bagaimana sih menampilkan matriks di aplikasi Join, di aplikasi Jasa Utama Online Trading. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang memang menggunakan aplikasi Join ini ya, miliknya dari JUC, Jasa Utama Capital. Oke, menurut saya ini cukup bagus ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa ngelihat, selain kita bikin matriks tanpa kita harus bikin dari awal lagi, teman-teman bisa ngecek keberadaan keberadaan si antrian-antrian yang ini ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini nih. Misalkan ini di saham ALI ya, di Astra Agro Lestari. Ini kan ada harga bid 11.575 dengan jumlah lot di harga 11.575 itu sebanyak 298. Kemudian di harga over di 11.600 ada jumlah lot 2.240. Nah, ini ada angka-angka di sebelah kiri kanannya, itu apa? Itu adalah jumlah antrian. Jadi kalau misalkan ini di bagian over ada 2.240, itu adalah sebanyak 32 antrian. Oke, ada sebanyak 32 antrian. Kemudian dan di sini ada tadi 298 lot, itu sebanyak 6 antrian. Oke, berarti ada 6 antrian orang ataupun 6 antrian yang memang total lotnya itu sebanyak 298 ya, dan ini sebanyak 2.240 dari 32 antrian. Begitu juga ke bawahnya ya, itu bisa dilihat. Nah, di sini kita juga bisa melihat jumlah antrian-antriannya itu. Misalkan kita klik di bagian lotnya ya, di bagian volumenya, di bagian lotnya kita klik. Nah, ini dari 2240 itu kita bisa ngelihat di sini ya, ada timeline-nya. Di sini ada timeline-nya, antrian-antriannya ini ada 32 antrian. Berarti yang antrian yang pertama ini adalah yang paling atas ya. Ini berarti kita juga bisa ngelihat apakah foreign ataupun domestik. Dan di sini juga jumlah antrian dari 2.240 itu antrian-antriannya berapa saja. Ternyata ada yang antri untuk jualan 20 lot, 35 lot, 100 lot, 1 lot, 5 lot, 9 lot, 8 lot, 10 lot, 25 lot, dan ke bawahnya. Kemudian kita juga bisa ngecek lagi yang di bagian bawahnya mau bid ataupun over, bisa ya, sama-sama bisa. Kita juga cek ini ada 50 lot antriannya, 70 lot, 14 lot, 497 lot, 32 lot, dan ke bawahnya. Jadi kalau misalkan kita juga nih ketika kita mengantri saham ataupun kita mengantri beli ataupun jual di sini, kita bisa cek antrian kita yang keberapa gitu ya, antrian kita yang keberapa. Jadi supaya kira-kira mungkin nggak sih ketika kita mau ngantri gitu ya, ketika kita mau beli saham dengan cara antri, loh ini di sini ada berapa antrian gitu kan, apakah memang langsung kita cepat dapat barangnya atau enggak gitu ya. Kalau misalkan antrian kita lebih banyak dan memang jumlah lotnya juga di situ banyak banget, ya apakah memang kita tetap akan antri atau kita akan HK. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengambil keputusan kita supaya lebih cepat, apakah kita memang mau antri dengan antrian lot yang yang masih banyak di situ ataukah memang kita HK. Jadi itu ya salah satu keunggulannya juga, kita bisa ngelihat beberapa antrian yang ada di harga-harga tersebut. Mudah-mudahan membantu ya cara ataupun tutorial ini dan bisa bikin semangat kamu tetap untuk trading saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. 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 Preview.